Shalom, Oma Opa. Sebelum kita mengikuti persekutuan, mari kita senam terlebih dahulu, senam otak ya, senam refleksi, supaya kita tidak mudah pikun. Dan senam ini bisa dilakukan dengan berdiri maupun dengan duduk. Mari kita mulai senam. Oma Opa di rumah, sebelum kita mulai senamnya, kita mau coba praktek dulu ya. Ada beberapa gerakan yang mau kita coba. Yang pertama gerakan tepuk tangan. Oke, bisa ya? Tepuk tangan. Yang kedua tepuk jari. Hanya jarinya yang ditepuk. Oke, yang ketiga jalin tangan, masuk di sela-sela jari ya, jalin tangan. Oke, yang keempat silang ibu jari. Ya, ini silang ibu jari. Yang kelima adu kelingking. Ini gerak adu kelingking. Yang keenam adu sisi telunjuk. Tangannya membentuk 4, lalu telunjuknya bersisian. Oke, ini 6 gerakan yang nanti kita mau coba. Coba dari nomor pertama ya, tepuk tangan, tepuk jari, jalin tangan, silang ibu jari, adu kelingking, adu sisi telunjuk. Oke, Oma Opa siap untuk senam? Yuk kita mulai senamnya. Senam refleksi, mulai dengan tepuk tangan. 1, 2, 3, 4. Gerakan kedua, tepuk jari. 1, 2, 3, 4. Jalin tangan. 1, 2, 3, 4. Silang ibu jari. 1, 2, 3, 4. Adu kelingking. 1, 2. Adu sisi telunjuk. 1, 2. Ketok pergelangan. 1, 2. Ketok nadi. 1, 2. Tekan jari. 1, 2. Buka dan mengepal. 1, 2. Menepuk punggung tangan bergantian. 1, 2, 3,
4. Menepuk lengan dan bahu. 1, 2, 3, 4. Menepuk pinggang. 1, 2. Menepuk paha. 1, 2, 3, 4. Menepuk samping betis. 1, 2. Jongkok berdiri. 1, 2, 1, 2. Menepuk perut. 1, 2. Gerakan ke-18, tutup kaki kiri rapat, jinjit. 1, 2, 1, 2. Bapak Ibu, mari sekarang kita mulai senam yang sama dengan cara berdiri. Jadi senam ini bisa sambil duduk dan bisa juga sambil berdiri. Mari yang bisa sambil berdiri kita senam sambil berdiri. Senam refleksi. Mulai dengan tepuk tangan. 1, 2, 3, 4. Gerakan kedua, tepuk jari. 1, 2, 3, 4. Jalin tangan. 1, 2, 3, 4. Silang ibu jari. 1, 2, 3, 4. Adu kelingking. 1, 2. Adu sisi telunjuk. 1, 2. Ketok pergelangan. 1, 2. Ketok nadi. 1, 2. Tekan jari. 1, 2. Buka dan mengepal. 1, 2. Menepuk punggung tangan bergantian. 1, 2, 3, 4. Menepuk lengan dan bahu. 1, 2, 3, 4. Menepuk pinggang. 1, 2. Menepuk paha. 1, 2, 3, 4. Menepuk samping betis. 1, 2,
Jongkok berdiri. 1, 2, 1, 2. Menepuk perut. 1, 2. Gerakan ke-18. Tutup kaki kiri rapat. Jinjit. 1, 2, 1, 2. Shalom, Oma Opa, Mak Engkong, Eyang Uti. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik. Dan kita bersyukur bersama-sama karena bisa bertemu lagi di dalam persekutuan lansia pada hari ini. Sungguh luar biasa kalau kita bisa bersama-sama lagi walaupun bertemu lewat secara online. Mari kita memujikan, bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan kembali untuk bersekutu. Kita akan menaikkan sebuah tembang. Di saat ini ku angkat tembang. Saat
Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk berkat yang Kau limpahkan kepada setiap kami. Dan pada saat ini kami bersama-sama hendak memuji serta memuliakan nama-Mu. Perlengkapilah setiap kami sehingga kami boleh melakukan dengan baik. Bapa, urapi hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang mereka sampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau serahkan persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, Oma Opa di rumah, juga siapapun yang mengikuti persekutuan lansia pada saat ini, mari kita bersama-sama memuji dengan menyanyikan berlimpah sukacita di hatiku. Nah, bait yang pertama kita menyanyikan berlimpah sukacita. Bait yang kedua kita menyanyikan berlimpah suka-suka cita-cita. Bait yang ketiga kita eja berlimpah SUKACITA. Oma Opa masih bisa mengeja tuh? Kita akan menyanyi bersama nanti ya. Nah, bait yang keempat kita gabungkan semuanya. Ada yang mengikuti Tante Esther. Tante Esther akan menyanyi berlimpah sukacita. Saya akan menyanyi berlimpah suka-suka cita-cita. Kesia akan menyanyi dengan mengeja berlimpah SUKACITA. Ya, itu bait keempat nanti ya. Mari kita menyanyi bersama. Berlimpah sukacita di hatiku. Tetapi
kasih Tuhan diam di dalamku, di dalam kita. Bersyukur, bersukacita. Apa itu? Bersukacita itu ketemu teman-teman, ketemu tetangga. Ini di rumah saja. Bersukacita juga bisa bepergian. Minggu ini ke Jogja, minggu depan ke Magelang, minggu berikutnya ketemu anak menantu cucu, senang ya. Tapi ini tidak. Tahu Bu, 1,5 tahun aku tuh di rumah saja, nggak bisa pergi kemana-mana ya, sendiri, nggak ada teman, hanya nengok-nengok saja dari dalam. Apa sih kegiatannya? Rasanya bosan. Rumahku ini, wah, serasa penjara Bu, bosan sekali. Betul itu Bu. Memang mana mungkin kita bersukacita di masa seperti ini. Iya. Wah, contohnya Bu, anak saya sendiri. Anak saya itu kerja di pabrik yang besar, sudah di 5 tahun. Padahal dia itu pegawai yang rajin, pegawai yang baik, pegawai teladan. Tapi tiba-tiba dia itu kena PHK Bu. Harusnya itu di masa pandemi seperti ini malah gajinya itu dinaikkan ya Bu. Ya harusnya. Iya, kok malah di PHK, kan terus nggak punya gaji apa-apa, nggak dikasih pesangon. Alasannya katanya bosnya itu tidak bisa gaji karyawan. Wah, kasihan sekali anak saya. Dia jadi stres. Begitu pula cucu-cucu saya Bu, anak-anak juga stres. Bayangkan, sekolah tiap-tiap hari itu secara online, tidak bisa ketemu guru, tidak bisa ketemu teman, hanya di rumah, di depan laptop atau di depan HP. Lah, apa enggak nambah kuota Bu, nambah pengeluaran? Coba tahu-tahu, mah minta uang untuk beli kuota. Wah, apa itu enggak tambah stres saya melihat. Terus anak saya itu ya, kalau habis mengerjakan tugas, dia itu kelihatan lesu, lemes. Kalau ditanya ada apa nak? Bosan, nggak bisa ketemu guru, gurunya nggak asik, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa bermain. Coba, anak stres, cucu-cucu stres. Kalau tiap-tiap hari saya itu harus melihat seperti itu, apa enggak saya itu juga jadi stres? Saya melihat itu juga stres. Betul enggak Bapak Ibu? Malah tambah stres saya itu. Iya betul. Tapi Bu, masih mending sekali Bu Sri, masih nyanding anak, nyanding cucu, nyanding menantu, masih ada yang diajak cakap-cakap, diajak sendaguro, ya bermain apalah yang bisa bermain. Ya. Lah saya ini Bu, jauh anak-anak, menantu, cucu jauh semuanya. Ya. Kangen loh Bu, rindu berat. Kalau saya SMS, saya WA, ya, saya berharap mereka bisa datang. Kapan nak bisa datang ke Purworejo? Nengok nenek, mengunjungi di sini. Apa jawabannya Bu? Sabar ya Ma. Maaf. Ya. Kondisi sekarang sedang apa namanya itu Bu? PPKM. Mau kunjungan-kunjungan itu ribet. Ya. Apalagi ini anak-anakku belum divaksin. Kalau kami ke sana mengunjungi, bagaimana kalau kami membawa virus? Apa kata tetangga? Coba Bu. Akhirnya ya sabar sajalah. Jangan-jangan anak saya enggak sayang lagi sama aku ya Bu ya. Begitulah Bu. Memang kalau seperti kita itu ibarat katanya itu habis manis sepah dibuang. Iya, lah dulu ketika kita itu masih sehat, masih kuat, tenaga kita kuat, fisik kita kuat. Wah, banyak yang menyayang toh.
banyak yang menghargai. Tapi sekarang kita sudah lansia, kita nggak bisa apa-apa. Kondisi fisik kita sudah nggak sehat lagi, dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit kepala pusing. Wah, kalau sudah seperti itu, bagaimana? Apalagi di zaman pandemi seperti ini. Katanya kita lansia itu paling mudah terkena virus. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana coba? Ya, terima nasib aja lah, jadi lansia. Iya, Bu. Halo, Bu Elis, selamat sore. Selamat sore. Bu Sri, selamat sore. Selamat sore juga. Kabarnya baik? Wah, gimana ya? Mau mengatakan baik kok, tapi kok stres oh? Iya, Bu. Tadi aku tuh denger dari situ. Kayaknya tuh masalahnya lagi banyak banget ya. Ya, betul ya. Betul. Oh, nah Bapak Ibu di rumah gimana? Lagi banyak masalah juga? Biasanya kalau saya lagi ada masalah, saya tuh tenangin hati, tenangin pikiran, lalu saya tuh mencoba untuk dengar suara Tuhan. Kira-kira Tuhan itu mau bilang apa ya ke saya? Nah, karena itu saya mau ajak Bu Sri, Bu Elis, sama Bapak Ibu yang ada di rumah juga, yuk kita tenangin hati, kita tenangin pikiran dulu, kita dengar firman Tuhan. Bagaimana? Setuju? Setuju. Ya, suruh mendengarkan ya. Mendengarkan. Ya, kita dengerin dulu firman Tuhan ya. Ya. Mari Bapak Ibu kita dengarkan. Nah, Bapak Ibu semua, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana hidup ini pasti nggak lepas dari masalah. Bu Sri punya masalah, Bu Elis punya masalah, dan oma opa yang di rumah juga pasti punya masalah. Betul ya? Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa mengelola diri, mengelola masalah kita, supaya kita tidak larut di dalamnya. Nah, oma opa saya mau ngajak kita sekarang untuk sedikit bermain ya. Kita fokus perhatikan gambar berikut ini. Nah, oma opa apa yang dilihat di sini? Siapa yang melihat gambar seorang perempuan yang cantik, gadis muda yang cantik? Siapa yang melihat seorang nenek yang tua? Nah, dari mana ngelihatnya? Kalau kita ngelihat gadis muda yang cantik, itu gadisnya lagi nengok ke belakang gitu ya. Terus kayaknya pakai jaket bulu-bulu, lalu ada rambut, ada penutup kepalanya gitu, lalu ada tiung naik dikit gitu ya untuk topinya. Nah, itu gadis muda. Tapi kalau kita lihat di gambar yang sama, kita juga bisa melihat sosok seorang nenek. Itu yang dagunya gadis muda tadi, itu jadi hidungnya nenek tua. Betul? Jadi hidungnya nenek tua, terus ada mulutnya gitu ya. Terus kayaknya meringkuk ke bawah begitu, lalu ada jaketnya warna hitam. Mana yang benar Bapak Ibu, gadis muda atau nenek tua? Sama-sama betul. Tergantung kita melihatnya dari mana, betul ya? Nah, sekarang gambar yang kedua. Ayo, apa yang dilihat? Siapa yang melihat gambar seekor bebek? Angkat tangan. Bisa lihat ya, ada paruhnya panjang ya. Mata paruhnya panjang, lalu ada leher. Siapa yang melihat ini sebagai kelinci? Jadi gambarnya agak diputar tuh. Paruhnya bebek tadi jadi kupingnya atau telinganya kelinci. Lalu ada matanya, ada mulutnya, ada lehernya. Sekali lagi, mana yang benar? Bebek atau kelinci? Dua-duanya betul. Tergantung kita melihatnya dari mana.
Nah, Bapak Ibu semua, dari dua gambar tadi saya mau mengatakan begini. Ketika kita melihat sesuatu, sebenarnya di situ paling tidak ada tiga hal. Ada fakta, ada peristiwa yang kita lihat, ada persepsi atau cara pandang, dan ada penilaian. Coba diingat-ingat yang pertama tadi. Faktanya apa? Faktanya bahwa gambar ini berwarna hitam putih, itu fakta. Ya toh? Faktanya bahwa gambar ini bisa dilihat sebagai seorang gadis muda, bisa nenek tua, itu fakta. Persepsi atau cara pandangnya apa? Cara pandangnya sebagian hanya melihat gadis muda, sebagian hanya melihat nenek tua. Sebagian lagi bisa melihat keduanya, gadis muda dan nenek tua. Itu persepsi, cara pandang. Dan ada yang ketiga, penilaian. Penilaian itu seperti apa? Kalau kita lihat nenek muda, cantik, menyenangkan. Nah, menyenangkan itu penilaian. Cantik itu penilaian. Belum tentu semua orang bilang cantik toh. Nah, itu penilaian. Kalau kita lihat nenek tua, kita melihat jelek, mengerikan, serem. Itu penilaian. Enggak bagus gambarnya. Itu penilaian. Persepsi, cara pandang. Nah, begitu juga dengan gambar yang kedua. Pasti ada fakta, ada persepsi, dan ada penilaian. Nah, di dalam hidup kita selalu ada tiga hal itu, Oma, Opa, Bapak, Ibu semua. Dan seorang yang bernama Epictetus mengatakan begini, seringkali ketika kita melihat sebuah permasalahan, lalu kita menderita karenanya, yang membuat kita menderita, yang membuat kita resah itu sebenarnya bukan faktanya, tetapi pikiran kita tentang fakta itu. Bukan hal tertentu atau peristiwa tertentu yang meresahkan kita, tetapi pikiran kita akan hal itu yang membuat situasinya, perasaan kita jadi resah. Contoh, kita misalnya nunggu di rumah, nunggu anak pulang. Apa yang bikin kita resah? Kadang kita resah itu karena pikirannya, wah anak ini kenapa-napa kok belum pulang sampai sekarang, atau jangan-jangan ada apa, atau aduh ada jangan-jangan amit-amit kecelakaan, atau kenapa ditahan oleh bosnya. Itu kita mikir, apa yang membuat kita resah? Apakah karena anak kita belum pulang? Bukan itu. Yang bikin kita resah adalah pikiran-pikiran negatif kita. Begitu juga kita bisa bahagia karena pikiran kita, bukan karena sebuah fakta. Ya tak? Kalau misalnya ibadah online seperti ini, kita bisa, faktanya adalah ibadah online. Kita bisa sedih, bisa marah, bisa kecewa kalau kita melihat, wah ibadah online doang gak bisa ke gereja. Pikirannya negatif, kita jadi resah. Tapi kita juga bisa jadi bahagia kalau kita berpikir begini, ya aku memang belum bisa ke gereja, tapi setidaknya aku masih bisa beribadah di rumah, masih bisa ketemu, ngelihat wajah teman-teman. Itu pikiran juga yang membuat hati kita senang dan lega. Nah saudara-saudara, karena itu kunci dari banyak hal sebenarnya adalah menjaga pikiran kita supaya tetap sehat, supaya kita berpikir dengan utuh, supaya kita berpikir dengan baik. Dan inilah Bapak Ibu yang mau dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita baca bersama-sama ya. Filipi 4 ayat 4 sampai 9. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah.
Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ke-8. Jadi akhirnya semua saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika Paulus menuliskan kata-kata ini, apakah dia dalam keadaan yang happy, seneng, hidupnya lagi aman-aman aja? Enggak ya. Paulus itu lagi kesusahan sebenarnya karena dia ada dalam penjara. Apakah jemaat Filipi mereka lagi happy-happy? Enggak juga. Mereka itu lagi banyak pikiran. Kenapa? Karena jemaatnya mau pecah. Ada dua orang yang bernama Yudia dan Sintike yang lagi berselisih di jemaat itu. Dan itu membuat membuat jemaat itu jadi tidak bisa bertumbuh. Baik Paulus yang menulis surat maupun jemaat di Filipi yang sedang menerima surat itu sama-sama hidupnya dalam penderitaan, tidak menyenangkan. Tapi Paulus mau menasihatkan mereka supaya mereka tidak larut di dalam penderitaan mereka. Supaya mereka tidak hanyut di dalam kesusahan hidup. Tapi belajar untuk menjernihkan pikiran mereka. Belajar untuk mengendalikan pikiran mereka. Belajar untuk bersuka cita. Sebab apa? Sebab kata Paulus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Melampaui segala akal itu artinya apa? Kalau tadi kita punya perspektif baik, bisa punya perspektif buruk gitu ya. Maka damai sejahtera Allah itu bisa melampaui segala itu. Dan itu akan menjaga hati dan pikiran kita supaya kita bisa merasakan kedamaian di tengah persoalan hidup kita. Tapi Paulus tidak berhenti sampai di situ. Di ayat 8 dan ke-9, ini yang menjadi poin utama dari perenungan kita hari ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, segala yang baik, segala yang mulia, segala yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita, segala yang kita temukan di dalam firman Tuhan, segala yang sudah kita alami dalam relasi kita dengan Tuhan, segala yang suci, pikirkanlah semua itu dan lakukanlah, kata Paulus. Inilah yang akan menolong kita supaya kita tidak hanyut dalam persoalan kita. Nah, kalau begitu caranya gimana Mbak Kesia? Bapak Ibu, saya mau kasih 4 step berpikir sehat. Apa yang mesti kita lakukan? 1, belajarlah untuk membedakan mana fakta, mana persepsi, mana penilaian. Ketika kita mau berpikir, dia kok nggak jawab, aku tegur kok dia nggak jawab ya. Kayaknya dia sensi deh sama aku. Nah, itu hati-hati. Itu adalah persepsi dan penilaian. Faktanya dia tidak menjawab ketika aku panggil. Apakah dia tidak menjawab karena dia sensi atau dia kesel sama aku? Belum tentu. Jangan-jangan karena nggak dengar.
Jangan-jangan karena nggak lihat, makanya dia nggak bales sapaan kita. Nah, hati-hati jangan sampai kita dikuasai oleh asumsi-asumsi yang ternyata salah. Cek dulu kebenarannya. Itu cara berpikir sehat. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, apa yang mesti dilakukan? Lihat peristiwanya secara utuh. Di dalam setiap masalah pasti Tuhan. Di dalam setiap persoalan pasti ada campur tangan Tuhan. Dan karena itu kita lihatnya utuh. Jangan cuma masalahnya aja, pertolongannya juga dong. Nah yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Tanyakan kepada diri kita sendiri apa yang tidak bisa saya kendalikan. Yang nggak bisa kita kendalikan tuh misalnya apa? Cuaca, itu kita nggak bisa kendalikan. Kalau hujan ya hujan, panas ya panas. Apalagi yang tidak bisa kita kendalikan? Usia, kapan kita hidup, kapan kita mati, itu terserah Tuhan, tidak bisa kita kendalikan. Nah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan ini kita belajar untuk terima. Tidak usah banyak menghabiskan energi pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah sebaliknya, tanya juga, kalau gitu apa ya yang bisa saya kendalikan? Apa yang bisa saya kontrol dan apa yang bisa saya lakukan? Pikiran kita, cara kita merespons orang lain, cara kita menjawab anak cucu kita, cara kita berbicara kepada anak cucu kita, itu bisa kita kendalikan. Nah, fokuskan energi kita pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kebaikan, kebajikan apa yang bisa saya lakukan? Nah, Oma Opa, saya mau ngajak kita untuk melihat ini dalam kerangka hidup kita sehari-hari. Nah, itu tadi saya sudah mengatakan ada 4 cara yang bisa kita lakukan untuk berpikir sehat. Nah, sekarang kita coba ya aplikasikan bagaimana sih berpikir sehat itu di dalam persoalan hidup kita sehari-hari. Coba saya mau undang Bu Elis dan Bu Sri untuk menemani saya. Coba kita pikirkan sama-sama kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Nih, tadi aku review ya. Kalau nggak salah, tadi Bu Sri punya persoalan anaknya di PHK. Betul ya? Bu Elis punya persoalan di rumah sendiri, ngerasa kayaknya ditinggalin sama anak cucu. Oke, sekarang kita mau analisa dengan 4 cara tadi. Yang pertama kita mau bedakan dulu, mana yang fakta, peristiwa sesungguhnya, mana yang penilaian atau persepsi kita. Kira-kira dalam kasusnya Bu Sri, faktanya apa? Anak saya di PHK. Oke, di PHK itu fakta. Penilaian atau persepsinya? Persepsinya ya jadi stres. Jadi stres. PHK tuh bikin seolah-olah dunia tuh Gelap. hancur, gelap gitu ya. Oke, Bu Sri sudah berhasil membedakan. Bu Elis bagaimana? Kalau tadi persoalannya sendiri, rasa ditinggal sama anak cucu. Faktanya apa? Faktanya sendirian. Faktanya sendirian, oke. Yang jadi penilaian atau persepsinya? Ya, sepi, sunyi, sedih. Merasa ditinggalkan itu juga termasuk penilaian ya. Itu bukan fakta. Belum tentu faktanya begitu, tapi kita merasa seperti ditinggalkan dan diabaikan. Oke, kita masuk yang kedua sekarang. Yang kedua adalah kita belajar untuk melihat sebuah peristiwa secara utuh. Bukan cuman persoalannya, tapi kita juga mau lihat pertolongan Tuhan di dalamnya. Bu Sri melihat pertolongan Tuhan enggak? Ya sebenarnya ya melihat ya. Melihat dalam bentuk apa? Ya misalnya kalau saya menghadapi stres, menghadapi masalah,
Tuhan memberi jalan keluar. Tuhan kasih jalan keluar. Oke. Jadi bukan cuma di PHK-nya ya, tapi juga jalan keluarnya mesti dilihat secara utuh. Ya, memberi kesabaran Memberi kesabaran. atau kekuatan, itu yang saya harapkan. Oke, terima kasih Bu Sri. Bu Elis, masalahnya sudah jelas tadi. Pertolongan Tuhannya di mana? Pertolongan Tuhan itu ya berupa kekuatan iman saya dan kesabaran. Itu yang diberikan Tuhan sama saya. Itu Bu. Oke, berarti kita udah melihat ya bahwa Tuhan itu bukan cuma mengizinkan masalah terjadi, tapi dia juga kasih pertolongan. Kalau kata Filipi tadi dikasih damai sejahtera dan sukacita. Oke, sekarang kita yang ketiga. Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Dari Bu Elis dulu deh gantian. Dari Bu Elis apa yang tadi tidak bisa dikendalikan? Yang tidak bisa dikendalikan ya di luar kuasa saya ya peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah, kita nggak bisa otak-atik itu Ya itu. dalam kuasa kita nggak punya kemampuan itu ya. Betul, betul. Tuh, oke. Dalam ceritanya Bu Elis, yang tidak bisa dikendalikan. Oh iya Bu Sri, saya jadi mumet kan. Dalam ceritanya Bu Sri, yang tidak bisa dikendalikan. Yang tidak bisa dikendalikan tuh ya misalnya anak saya kan minta jangan di PHK, tetap dapat gaji. Nah tapi bagaimana itu karena bosnya juga memang sudah tidak bisa gaji, itu nggak bisa mengendalikan bosnya. Juga anak-anak sekolah harus online. Lah bagaimana karena memang situasi seperti ini nggak bisa tatap muka, itu juga peraturan pemerintah juga. Betul. Kita juga nggak bisa maksa orang harus menggaji semua orang. Kan dia juga mengalami susah ya sama-sama dengan kita. Betul, oke. Sudah bisa melihat yang tidak bisa dikendalikan, berarti kita mesti legowo ya, menerima hal itu karena memang tidak bisa kita apa-apain. Daripada kita habis waktu, habis energi mengeluh di situ, lebih baik kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Nah, ini tahap terakhir. Apa yang bisa dikendalikan? Atau apa yang bisa kita kerjakan? Kebaikan apa yang bisa kita kerjakan, Bu Elis? Kalau saya ya Bu Hesa, untuk mengisi kesepian, kesendiriannya itu ya kebetulan ada sedikit ketekunan saya merawat tanaman ya. Jadi itulah kesibukan saya, terus mencoba-coba apa ada resep. Tapi diutamakan dulu saya mesti berdoa dulu ya, Tuhan sampai kapan ya saya harus sendiri, sampai kapan anak-anak saya bisa mengunjungi. Tapi kalau tidak bisa mengunjungi ya Tuhan melawat mereka, menjaga, mencukupkan kebutuhan mereka, damai sejahtera sama mereka, itu Bu. Oke, jadi bisa mengendalikan pikiran dan kegiatan kita, gitu ya. Bu Sri, apa yang bisa dikendalikan? Ya misalnya untuk anak saya yang kehilangan pekerjaan itu, ya saya tanya sama kenalan-kenalan atau teman-teman, kalau mungkin dia bisa menolong untuk mencarikan pekerjaan yang baru. Nah itu kan juga jalan keluar. Lah untuk anak-anak yang bosan sekolah online terus itu, ya mencoba untuk mendampingi mereka dalam belajar. Misalnya sekali-kali diajak bermain sambil belajar. Terus atau membawakan cerita-cerita yang menarik, yang lucu, biar dia itu nggak stres, nggak bosan dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wah, mantap, luar biasa. Nah kalau begitu, kalau kita belajar untuk melakukan apa yang bisa kita kendalikan, maka betul kata Filipi tadi ya, bukan cuman kita memikirkan segala sesuatu yang baik, tapi kita juga bisa melakukan menjadi lansia-lansia yang hidupnya bermakna, gitu ya, jadi berkat bahkan di dalam situasi yang tidak mudah. Produktif, betul. Nah, Bapak Ibu di rumah pasti juga bisa melakukan hal ini. Kita bisa, tadi sudah senam, badan kita sedikit lebih sehat. Sekarang kita mau belajar untuk berpikir juga sehat. Supaya dalam situasi hidup yang tidak mudah, kita bisa bertahan, kita bisa berjuang, bahkan kita bisa bertumbuh, menghasilkan buah-buah kehidupan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mau Tuhan pakai untuk
menjadi saluran berkat Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi pertama Tuhan, kami memohon, Tuhan jagalah hati kami, supaya kami di tengah situasi yang tidak mudah ini, tidak mudah mengeluh, kami tidak mudah untuk melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau jatuh ke dalam dosa. Tolong Tuhan jaga pikiran kami, supaya kami tidak hanya memikirkan hal-hal yang negatif, tetapi kami juga bisa memikirkan pertolongan Tuhan, bahkan memikirkan cara-cara yang baik yang bisa kami lakukan untuk keluarga kami, untuk tetangga kami, untuk gereja kami, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan boleh senantiasa menjaga kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tadi kita sudah mengikuti drama pendek, juga kita mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Kesia yang mengatakan, yang diambil dari Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, mari kita belajar berpikir yang positif. Kita menyerahkan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami masalah itu sendiri. Tuhan akan memberikan kita pertolongan dan jalan keluar. Dan kalau kita itu menyandarkan hidup kita kepada lengan yang kekal, yaitu Tuhan, maka kita akan merasa aman. Mari kita pujikan bersama, indah mulia bahagia penuh. Bersandarkan lengan yang kekal.
Oma Opa, Mak Engkong, Eyang Uti, mau ndak kalau dikatakan sebagai lansia yang tidak berguna, sebagai lansia yang hanya sebagai hiasan saja, sebagai lansia yang ngangel-ngangeli, ngerepot-ngerepoti anak cucu, mau ndak? Nah, kita akan berkenalan dengan dua orang lansia. Yang pertama adalah Engkong Ong. Itu gambar foto Engkong Ong bersama dengan 6 cucunya. Sebetulnya punya cucu 7, tapi yang satu sedang di luar negeri. Kemudian yang sebelah kanan itu Engkong Co, sebutannya Engkong Coong, karena berfoto dengan kedua buyutnya. Nah, usia Engkong Ong sekarang 74 tahun. Kita berkenalan dengan yang kedua, Oma Esther, sekarang berusia 65 tahun, berfoto bersama keempat cucunya. Nah, kita akan dengar, apa mau mereka dikatakan sebagai lansia yang tidak berguna, sebagai lansia yang hanya hiasan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang tuh anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bungkus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang tuh anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang
Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau menyapa kami dalam puji-pujian, di dalam pemberitaan firman, di dalam sapaan saudara-saudara kami. Terima kasih kalau hari ini kami beroleh sukacita dan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami akan melanjutkan hidup kami ya Tuhan, karena itu kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Allah senantiasa menjaga hati kami hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Oma dan Opa, Bapak Ibu semua, kita mau mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama mengatakan Allah baik. Nah, saya mau ajak kita untuk menyanyikan lagu ini dengan gerakan. Jadi nanti kita akan nyanyikan 3 bait ya. Bait yang pertama kita akan mengatakan Allah baik. Allah, kita pakai gerakan ya, Allah baik. Allahnya pakai jari telunjuk, baiknya pakai jempol. Oke. Lalu yang kedua, Allah baik padaku selalu. Akunya di dada. Oke. Yang kedua, Allah kasih. Allah kasih. Nah, kalau ngomong sama anak, sama cucu, sekarang kasihnya begini Oma Opa. Nah, Allah kasih padaku selalu. Nah, oke, yang ketiga itu God is so good. God itu bahasa Inggris, wah keren banget, pokoknya lansia Purworejo pakai bahasa Inggris. God, pakai telunjuk, is, pakai kelingking, so good, pakai jempol. Nah, hati-hati, jangan keliru. Sekali lagi ya, God is so good. God is so good. Hisnya pakai ini, telunjuk, so good. To, tangannya jarinya 2. To me. Oke ya. God is so good. God is so good, God is so good, He's so good to me. Oke, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, Allah baik. cinta Tuhan terus dengan menyanyikan lagu ini, sekalian senam-senam sedikit jarinya supaya kita nggak gampang pikun ya. Nah, selamat hari Kamis, Oma Opa, selamat mengingat cinta Tuhan, selamat berpikiran positif, pikiran sehat, badan kita juga sehat. Sampai jumpa di persekutuan lansia bulan depan.